Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar? Tes, 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 testing. Kedengar? Dengar? Dengar. Oke. Saya mulai dari sini. Jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu bersama untuk berbagi pengalaman dan ilmu ya hari ini. Di hari yang baik ini, saya ingin menyampaikan terkait sebuah aplikasi yang open source, seperti yang tadi ramai dibicarakan soal open source. Ini aplikasi open source namanya Kobo Toolbox. Ini dikembangkan oleh Harvard ya, oleh Harvard. Jadi sekelompok peneliti dari Harvard yang banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi Kobo adalah alat atau tools untuk mengambil data yang mobile atau biasanya dipakai di wilayah-wilayah yang terisolasi atau daerah-daerah bencana ya. Yang semula biasanya data itu sulit diambil karena pertama alat yang dipakai juga terbatas, misalkan hanya menggunakan pena dan kertas, kemudian nanti harus ditranscribe ke Excel dan lain sebagainya, sehingga beresiko terjadinya banyak kesalahan ya dan lama waktu yang dipakai. Nah, dengan Kobo Toolbox ini maka semua kendala-kendala itu bisa dihilangkan. Pertama dari sisi akurasi data juga bagus ya. Kemudian kondisi seperti tidak adanya sinyal, handphone juga masih bisa dimanfaatkan gitu. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi open source, jadi dia bekerja bisa dengan browser atau bekerja dengan aplikasi yang namanya Kobo Collect. Jadi kita download aplikasi itu di perangkat smartphone kita. Hanya smartphone yang berlaku di sini hanya smartphone Android, tidak berlaku untuk iOS. Tapi di iOS bisa memakai browsernya Kobo untuk mengambil data, tapi terbatas, kondisi harus online ya. Ini dibuat oleh peneliti dari Harvard untuk peneliti lapangan dan organisasi kemanusiaan. Jadi dia mampu mengumpulkan data tanpa perlu koneksi internet dan handal pada kondisi sumber daya yang terbatas. Jadi yang mengembangkan ini 3 lembaga, Harvard Humanitarian Initiative, Brigham dan Keio, serta didukung oleh lembaga dunia seperti PBB ya, banyak di sini. Jadi alat ini sudah sangat approved ya, baik dipakai di kondisi-kondisi Pak Iwan, mungkin bisa terbatas. presentation mode kali biar lebih besar kelihatannya tuh. Oh ya, oke. Ditampil. Nah, ini udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke ya, jadi apa itu Kobo Toolbox? Tadi sudah dijelaskan, dia mobile data collection, bisa dipakai di Android, di laptop, tablet, dan sebagainya. Kemudian, kenapa menggunakan Kobo? Karena dia mudah dipakai. Jadi sebetulnya dia seperti halnya Google Form ya. Dia membuat sebuah formulir. Jadi formulirnya bisa sangat sederhana, bisa sangat kompleks ya. Sangat kompleks, kemudian dia punya beragam fitur, jauh lebih advance dibandingkan Google Form ya. Dia bisa mengambil data macam-macam tuh, formatnya bisa data gambar, bisa data video, bisa data suara, kemudian bisa GPS, bisa juga tidak sekedar GPS, tapi bisa poligon atau wilayah, bisa juga jarak. Dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di handphone kita. Dan bagusnya dia karena bisa disimpan dalam kondisi tanpa jaringan,
Sehingga di daerah-daerah yang remote dia bisa dipakai. Ketika dia menemukan jaringan, otomatis dia bisa kirim datanya. Nah, di samping itu juga dia bisa mencatat metadata di sana. Jadi setiap perangkat seorang enumerator itu bisa dicatat, bisa diaudit. Apakah dia si enumerator itu mengambil data dengan benar, apa asal-asalan, itu bisa diaudit. Setiap pertanyaan yang diajukan itu bisa tercatat berapa detik dia menginput data. Jadi sangat kompleks ya. Kemudian otomatis ya data yang dikolek juga sangat akurat dan bisa ditarik datanya ke perangkat lain atau tools lain atau aplikasi lain seperti Excel, kemudian Power BI, Tableau, kemudian perangkat yang lain ya. Dan di samping itu, Kobo juga bisa mengedit hasil perolehan data di antar mukanya ya. Untuk apa saja ya, bisa untuk survei, untuk penilaian kebutuhan, misalkan di daerah bencana ya, kebutuhannya apa saja itu bisa cepat sekali dia tangkap, kemudian dikirim, posisinya di mana, itu semua akan terdata dengan cepat. Sehingga bantuan bisa dengan mudah diaplikasikan gitu ya. Mulai dari monitoring evaluasi, registrasi, semacam registrasi ya, registrasi peserta, registrasi customer, dan lain sebagainya. Kemudian di Basnas juga akan mulai menggunakan Kobo. Insya Allah hari Selasa saya diminta untuk coach tim Basnas dalam monitoring evaluasi menggunakan Kobo ini. Jadi bisa dipakai oleh macam-macam peneliti, praktisi, akademisi, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, kalau mahasiswa misalkan atau dosen yang melakukan penelitian di lapangan, mencatat misalkan di pertanian ya, mencatat pertumbuhan tanaman, respon tanaman, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Kobo sehingga hasilnya bisa cepat diperoleh, kemudian diolah. Dia open source nggak sih Mas Kobo itu? Gimana? Open source nggak sih? Open source, dia open source. Kita bisa ambil source code-nya di GitHub, kemudian kita bisa letakkan di server lokal kita, bisa. Oh, dia web based ya, bukan Android native ya? Iya, web based, tapi dia bisa aplikasi untuk collecting-nya bisa dengan aplikasi Kobo Collect yang Android ya, Android based ya. Oke. Kemudian jadi Kobo Toolbox bekerja dengan beberapa step ya. Pertama kita mendesain dulu formnya di web ya, desain form, kemudian di deploy. Setelah itu bisa kita tampilkan. Tampilkannya bisa di dalam browser maupun dalam aplikasi Kobo Collect. Browsernya namanya Enketo. Jadi kalau browser itu bisa di Safari, bisa di Chrome, bisa di Mozilla, Opera, dan seterusnya ya. Kemudian kalau Kobo Collect hanya berlaku untuk di Android saja. Nah, kelebihannya aplikasi adalah dia bisa memanfaatkan source yang ada di smartphone seperti GPS, kamera, kemudian mikrofon, itu bisa dimanfaatkan oleh Kobo Collect ini. Sedangkan kalau di browser otomatis kan nggak bisa ya untuk video, untuk merekam wawancara, dan itu nggak bisa dia. Tapi kalau di Kobo Collect, aplikasi dia bisa. Kalau di browser perbedaannya mungkin dari sisi tampilannya lebih bagus lah ya, lebih enak gitu dilihat gitu. Dia bisa pakai grid, bisa pakai menampilkan suara, gambar, dan sebagainya. Nah, selain membangun form itu, selain dengan desain form yang ada di web, Kobo juga bisa dibangun dengan Excel. Namanya XLS form. Jadi kita bangun dengan Excel, kemudian kita upload ke desain form ini, langsung jadi formnya. Hanya harus belajar sedikit codingnya. Sedikit aja, nggak banyak sebetulnya. Hanya beberapa sintaks yang harus kita hafalkan gitu. Nah, begitu. Nah,
Setelah data masuk ke dalam platform Kobo, kita bisa setelah membangun ini kita bisa mengedit data tersebut ya. Jadi di sini ada 23 fitur input data yang bisa dibuat oleh Kobo. Ada memilih salah satu, memilih lebih dari satu, kemudian ada download file, ada GPS, ada menandatangan form itu bisa, kemudian bisa membuat poligon luas wilayah dan seterusnya. Nah, dia bisa online maupun offline. Dan data yang dikirim terlindungi ya dengan jaringan SSL. Kemudian, data otomatis bisa ditampilkan dalam bentuk peta ya. Di sana sudah tersedia menunya. Begitu data dari lapangan masuk, data GPS otomatis akan ditampilkan di dalam peta yang ada di Kobo. Jadi tidak butuh waktu lama seorang atau sebuah proyek itu menemukan kondisi atau mengetahui kondisi di wilayah survei ya. Setelah itu data itu bisa diekspor maupun ditarik dengan API ya ke platform lain. Saya pernah mencoba untuk platform Power BI dari Microsoft, kemudian dengan Excel juga bisa, atau dengan Google Sheet juga bisa. Jadi sangat membantu. Nah, di sini ada kelebihan dia menarik data metadata, jadi otomatis ya kalau kita menggunakan perangkat smartphone itu bisa kita data ininya, device ID-nya. Bahkan sekarang sudah ada menu tambahan yaitu audit. Kemudian serial number dari handphonenya itu bisa kita catat, bisa kita ambil. Jadi kendala dulu ya ketika lembaga dunia melakukan survei di wilayah-wilayah bencana, petugas-petugas seringkali mengakali data. Jadi dengan ini dia bisa dideteksi, kelihatan bahwa ternyata dia input datanya asal-asalan. Jadi kelihatan sampai sepersekian detik ya, setiap pertanyaan ke pertanyaan berikutnya itu akan tercatat. Misalkan pertanyaan 1, kemudian ke pertanyaan 2 hanya butuh 1 detik menjawabnya. Nah, itu kalau secara logika mungkin nggak mungkin karena dia harus datang ke lokasi, mungkin bertanya. Nah, ini berarti ada sesuatu gitu ya, ada keganjilan. Ini bisa didetek oleh Kobo ini. Jadi bagus untuk khususnya ya survei-survei yang menggunakan para enumerator di lapangan ya, sehingga kita juga bisa menseleksi enumeratornya itu seperti apa. Dan contohnya nanti akan ada di tabel Excel itu akan metadata seperti ini, ada startnya kapan mulai wawancara, kapan berakhir wawancara, hari apa, username si perangkat yang dipakai itu username-nya siapa, nomor handphonenya bisa juga dicatat di sini, phone number-nya. Itu semua bisa di capture datanya. Oke, ini nah nanti setelah data ditarik, setelah data di submit dari perangkat, kita bisa langsung dapat summary report di aplikasi ini, di fitur ini. Jadi bisa lihat langsung tampilan grafiknya, tabelnya, petanya, ada data distribusi, mediannya berapa, minnya berapa, data disagregasi untuk peta juga bisa kita lihat. Kemudian, nah ini bisa data, bisa kemudian diolah lebih lanjut ya. Bisa ditarik untuk SAS, SPSS, R programming, Excel, untuk data visualisasi bisa pakai Power BI. Ini mudah sekali di-connect dari server Kobo ke SPSS maupun ke Power BI gitu. Nah ini banyak tipe pertanyaan yang bisa di-generate oleh Kobo, mulai dari select one, select many, text, number, desimal, foto, audio, video, barcode. Ya, barcode juga bisa dia, barcode, QR code dia bisa. Kemudian pertanyaan tipe matrix, rating, area atau wilayah.
misalkan wilayah bencana gitu bisa diplot gitu. Jadi ada langsung tersaji ininya data GPS-nya yang bisa diambil oleh yang bisa dipakai oleh KML ya untuk Google Earth ya, bisa dibaca. Kemudian untuk kalkulasi juga bisa dia. Dia ngambil file, kemudian pertanyaan tipe range, ranking juga bisa dia. Nah ini kalau Kobo juga bisa dibangun dengan XLS form. Nah, jadi sintaks yang dipakai oleh kalau kita bangun questionnaire atau form dengan Excel kita harus sedikit belajar tentang ini. Tapi sekarang Kobo sudah membangun dengan web builder-nya sehingga memudahkan. Tapi untuk fitur-fitur yang lebih advance, biasanya harus ditambahkan sintaks tertentu ya di dalam XLS form-nya untuk menampilkan fitur-fitur yang tidak bisa ditampilkan oleh fitur dalam bentuk web form ya. Nah, dia juga bisa skip logic ya. Jadi kalau sebuah pertanyaan ditanyakan, ada dua pilihan jawaban. Kalau menjawab ya, itu dia akan langsung melompat ke sekumpulan pertanyaan tertentu, kemudian diakhiri di pertanyaan terakhir. Kalau menjawab tidak, dia akan lompat ke kelompok pertanyaan lainnya. Itu juga bisa dia skip logic. Kemudian ada validation kriteria ya. Jadi ada pertanyaan yang butuh jawaban pada dengan kriteria tertentu. Misalkan ditanya berapa kali sehari Anda makan, 6 kali akan diingatkan atau disampaikan oleh form bahwa jawaban Anda tidak tepat. Batasan jawaban misalkan dibatasi tidak lebih dari 5. Itu bisa di-create seperti itu. Tapi saya lihat juga sekarang Google Form sudah mulai menambahkan fitur-fitur ini bagus. Ada kemajuan juga gitu. Kemudian cascading select. Jadi dia berjenjang ya. Kalau kita memilih pertanyaan jawaban Asia misalkan di sini. Anda berasal dari mana? Benua Asia. Ketika Anda klik Asia, maka pertanyaan berikutnya adalah jawaban-jawaban yang kaitannya ke Asia. Misalkan Asia, di sini ada Indonesia, Malaysia. Di pertanyaan berjenjang dia bisa buat. Gitu. Itu salah satu fiturnya. Nah ini contoh fitur geopoint. Geopoint itu jadi titik di mana si enumerator atau keadaan atau situasi di mana misalkan akan diambil data titik mana itu bisa dengan geopoint. Geotrace itu jarak dari satu titik ke titik lain. Geoshape juga sama. Geoshape adalah poligon atau area ya wilayah. Ini ada videonya sih, tapi nanti bisa teman-teman lihat di YouTube karena saya sudah upload ke YouTube ini. Nah dia bisa juga QR code ya, QR code, saya scan. Nanti saya akan kasih lihat contoh di perusahaan kawan saya yang menerapkan QR code ini dengan Kobo. Kemudian, nah dia bisa multi language juga. Jadi ketika handphone kita ini berbahasa, misalkan kita desain nih questionnaire-nya berbahasa Inggris ya, kemudian kita bikin juga questionnaire berbahasa Indonesia. Tapi ketika kita berada di negara yang berbahasa Inggris, dia otomatis akan mendetek bahwa questionnaire yang akan ditampilkan adalah questionnaire berbahasa Inggris gitu. Bahasa Cina apa segala bisa ya. Karena memang tantangan di lembaga kemanusiaan seperti ini. Jadi si enumerator itu harus menggunakan bahasa lokal gitu. Jadi tidak ada misperception dengan menampilkan beragam bahasa, maka diharapkan hasil dari data yang diambil juga akan lebih akurat gitu. Bisa membuat sebuah fitur multi language ya. Dan juga bisa menginsert gambar, bisa menginsert suara. Dia bisa menarik data yang sudah ada di Kobo ini ke aplikasi lain, program lain. Di sini Microsoft Excel ya.
Di sini juga ada Power BI bisa. Nah ini Kobo Collect ini ada di Google Play, kita bisa download. Setelah di-download itu nanti kita atur servernya sama dengan server yang ada di Kobo Toolbox. Jadi Kobo Toolbox itu ada dua organisasi besar yang pakai ya. Jadi ada organisasi Harvard dan di ya, websitenya di sini ya. Apa Kobo aja tadi Mas Toolbox. yang pakai yang besar? Sebentar. Nah di sini. Jadi yang pakai kalau kita mau sign up di sini ada UNOCHA dan Kobo Toolbox sendiri. Nah, kalau kita menggunakan server ini, maka kita akan disajikan kemampuan yang luar biasa nih. Unlimited submission, unlimited data storage, unlimited project. Tapi kalau research, kita bisa pilih ini. Ini dibatasi 10.000 submission per month, 5 GB data storage per month, unlimited project. Jadi kita bisa milih. Ini semua free, gratis. Jadi kalau lembaga-lembaga kemanusiaan bisa memanfaatkan ini dan maksimal nih ya. Betul-betul gratis, nggak ada sama sekali biaya di balik ini, semua nggak ada. Nah, ini ya bekerja samanya mereka dengan ini disupport oleh banyak lembaga. Sampai saya pernah lihat juga PMI juga menggunakan Kobo Toolbox ya untuk pengambilan data, beberapa data. Kemudian, nah ini sebagai contoh ya. Ini saya membuat semacam beberapa form untuk sebuah perusahaan perentalan tanaman ya. Jadi di sana ada pertama mengambil basis data aset tanaman. Kemudian setelah didata tanaman itu kita harus dipersiapkan kirim. Kemudian kita buat form lagi untuk penempatannya di mana. Kemudian pengembaliannya kapan dan sebagainya ya. Nanti data ini terlihat ya, ini ada datanya sudah diinput berapa banyak, kemudian ditempatkan berapa banyak, di tempat mana saja. Kita bisa lihat contohnya basis data aset tanaman. Nah, dia ada summary, kelihatan tanggal berapa input datanya. Nah, ini form adalah yang ditampilkan dalam web browser maupun dalam aplikasi. Sebagai Ini contoh untuk perusahaan apa, Mas? Ya, perusahaan, ini untuk perusahaan apa? Rental tanaman ya. Mantap. Nah, ini form yang ditampilkan dalam browser, bisa dalam di Chrome, bisa di Safari dan sebagainya. Kita bisa bikin seperti ini. Bisa juga dengan tadi Kobo Collect. Kobo Collect itu di aplikasi Android ya. Ini bagus juga nih kalau saat pemilu nih sebetulnya. Petugas yang mencatat di lapangan tuh sangat cepat sekali nanti mendapatkan data ini dari masing-masing waktu TPS. banget ya. Iya, karena sangat akurat dan fiturnya banyak. Jadi dia bisa foto, dia bisa ambil data, bahkan dia bisa kalkulasi. Jadi misalkan di pertanyaan 1 dihasilkan skor 1, pertanyaan 2 hasil skornya 5, total skor bisa langsung dia hitung. Ini kompleks sekali, bagus banget nih. Contoh ya, data yang nanti yang sudah masuk itu akan ditampilkan di dalam bentuk report seperti ini. Report, banyak sekali. Kemudian dalam grafik dia bisa bikin. Dan mungkin nanti ditambak udang misalkan di wilayah tertentu. Menhan bisa langsung mengamati tuh di wilayah ini gimana produksinya, di wilayah A bagaimana produksinya, B gimana produksinya, langsung itu real time dia bisa dapat data itu tanpa ada jeda gitu. Nah ini reportnya akan seperti ini, report sederhana. Kita bisa lihat juga tabelnya seperti apa. Nah tabelnya akan nanti ini seperti yang akan disajikan di Excel seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat di sini juga. Kalau dia ada gambar bisa kita tampilkan di sini tuh. Langsung nih setiap pertanyaan ini akan
tampilkan di sini berserta fotonya. Kalau dia ada video ya videonya di sini. Kemudian kita bisa setting lain. Kita bisa share. Form ini bisa kita share ke rekanan kita. Tapi dengan batasan tertentu. Misalkan hanya bisa melihat, hanya bisa mengambil data, tidak hanya bisa download, tidak bisa mengedit data, bisa kita atur di sini. Setelah itu bisa juga dia menampilkan ada galeri kalau foto-foto tadi bisa ditampilkan di galeri ini. Kalau peta nanti lokasi ya, GPS-nya nanti akan kelihatan dalam bentuk peta. Ini kalau form yang basis data nggak kelihatan. Nah, di samping itu dia bisa download. Jadi data tadi bisa kita download dalam beragam versi atau format. Bisa XLS, bisa CSV, bisa AML, bisa SPSS label. Banyak ini. Nah, kalau map ya contohnya ya, kita ambil di sini map. Di penempatan. Di penempatan ada 114 penempatan setiap hari itu bisa kita amatin tuh. Kita lihat di data ya, kita lihat di map. Kelihatan itu ada dia ditempatkan di mana itu di tanaman itu selama ini. Nah, untuk lebih jelas membreakdown data ini memang perlu sebuah aplikasi tambahan ya, aplikasi visualisasi data. Nah, ini saya coba data yang sudah ada ini kita tarik ke program yang namanya Power BI. Mungkin siapa tadi Mas Uki udah tahu ya ini apa di Power BI. Iya, Power BI. Bagus ya. Nah, ini saya tarik data itu langsung real time. Begitu di Kobo update, saya tinggal refresh di sini, langsung akan hadir di sini. Contohnya saya close dulu ya. Nah, ini data modeling kita bisa bikin karena dia banyak form yang kita buat. Bagaimana hubungan antar tabel ya, tabel A ke tabel B kita desain dulu di sini. Baru kita bisa buat sebuah visualisasi. Bahkan di sini saya bikin misalkan koleksi tanamannya ya, koleksi tanamannya itu apa saja? Oh, ada sekian ribu tanaman. Kategorinya apa saja? Ada 5 jenis kategori. Di sini kelihatan kategorinya apa saja. Kemudian jenis tanamannya ada berapa banyak. Kita bisa tampilkan dalam bentuk map, tree map ya. Kita bisa juga langsung tampilkan fotonya di sini. Kalau ini kita klik, langsung nanti connect ke browser. Jadi ini sangat membantu ya untuk pengambilan keputusan sebuah bisnis ya. Jadi misalkan dia mau membuka sebuah kontrak tambahan, asetnya tinggal berapa nih? Tanaman masih cukup enggak nih? Kita bisa evaluasi di sini langsung. Kita bisa lihat di stoknya. Oh gini. Yang kembali sekian, yang direntalkan stok tinggal segini. Nggak bisa saya untuk menerima order baru misalkan. Jadi bisa sangat bermanfaat ya. Jadi, contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalkan di sini ada perubahan data. Di Kobo-nya ada perubahan data. Nah, misalkan di basis tanaman ya. Misalkan ID tanamannya ini ya, JIP 1111. Ini nanti akan masuk enggak nih ke Power BI. Kita bisa pilih ini. Kita bisa pilih, bisa masukkan data di sini, gambar misalkan ya. Kemudian submit. Oke. Nah, kita lihat di sini sekarang di basis data. Basis data udah nambah 1. Tadi 2172 ya. Kita cek ke JIP 111 frekuensinya 2. Berarti ada 2 kali data ini terjadi. Ada pengulangan ini.
Kita bisa langsung cek. Ada redundance data di sini. Kita bisa tabel, ya di tabel. Oke, mungkin ini salah. Kita bisa edit dia. Kita bisa edit. Kita bisa edit. Nah, bisa diedit ini. Akan ada kesalahan ya. Harusnya mungkin begini. Nah, kita kembali ke sini. Kita refresh dulu. Tuh, lihat, ini sudah berubah. Berubah ya. Semua masuk. Sekarang kita ingin lihat di sini. Terhubung nggak gitu ya ke sini. Kita transform data. Ini tinggal refresh gitu, refresh aja cukup. Refresh. Refresh data. Jadi ada sekian tabel yang tadi kita buat di Kobo, semua bisa masuk ke sini. Gitu, kemudian kita close and apply. Di sini kita lihat di koleksi. Data yang ada di server Kobo ini langsung ditarik oleh program lain ini, program Power BI untuk di-refresh di sini. Jadi semua tabel dia periksa apakah ada perubahan atau enggak, lalu nanti ditampilkan. Ini bagus sekali nanti untuk program ketahanan pangan nih. Untuk kan tadi isunya adalah bagaimana Pak Menhan ini bisa langsung tanpa tanpa perantara melihat ya kondisi real di lapangan. Kita lihat ya, otomatis dia bertambah ya. Tadi sudah 10 hari belum saya update. Itu ada update langsung kita lihat data tersebut sudah masuk. Jadi kita juga bisa melihat di sini bagaimana tanaman itu ditempatkan, di mana saja ditempatkan, di customer mana dia ditempatkan. Itu karena data yang dari Kobo Collect itu sudah akurat gitu ya, nggak harus direpot lagi kita transcribe atau kita pindah dari kertas dari format lain ke format lain, nggak usah, betul-betul mulus gitu ya. Kita bisa lihat muncul peta di sini. Kita bisa lihat tanggal berapa di customer mana. Itu semua bisa kita amati. Harus ini muncul gambar. Nanti kapan penggantian tanaman itu bisa kita lihat juga di sini. Misalkan sudah 2 minggu, maka otomatis kita bisa buat notifikasi. Tanaman harus ditarik sekarang karena sudah durasinya 48 hari dan seterusnya. Menarik gitu. Ini salah satu bagaimana sebetulnya memanfaatkan dua tools ya, tadi Kobo dan Power BI. Kita bisa juga menggunakan yang open juga ada Google Data Studio ya. Google Data Studio itu bisa pakai ini. Yang jelas intinya adalah bahwa Kobo ini sebetulnya gratis. Kemudian dia bisa mengkolek data di daerah yang remote. Kemudian kualitas data yang dia dapat juga bagus gitu ya, tidak perlu ada perubahan format dan lain sebagainya. Dan jenis datanya juga macam-macam gitu. Itu kelebihannya. Ya tidak perlu sinyal internet untuk collect dulu, untuk ambil dulu ya. Kemudian setelah ada sinyal dia baru bisa kirim. Itu yang menjadi isu sebetulnya di humanitarian itu, jadi masalah akurasi data, kecepatan data dan ketepatan data. Hingga kalau di humanitarian kan bantuan tuh harus segera diberikan ya.
Kalau ini datanya lambat masuk, otomatis memberi bantuan juga akan lambat. Mungkin itu dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Masih Keren banyak banget ini nih. yang bisa Sayang nih, diceritakan. pengumumannya terlalu cepat nih. Mas Asi udah ada belum? Jadi dia kayak mirip Excel gitu ya, Mas? Excel mirip Google Form ya, tapi Google bisa Form. lebih canggih dibanding Google Form ya. Basically Betul, Google betul Form sekali. dasarnya ya, Mas? Ya, persis. Google Form juga kan bisa ditarik ke apa namanya, ke business intelligence seperti Power BI, Google Tableau dan lain sebagainya. Dan satu lagi, setelah itu ditarik ke Power BI, kita bisa public, bisa lihat ya, sebagai contoh. Nah, ini saya buat untuk nah, ini contohnya ya. Ini saya bikin pakai Tableau. Nah, ini kita bisa dashboard tadi bisa kita taruh di di website kita. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman yang lain gitu ya. Contohnya ini ya. Ini kerjasama dengan IPB dan Pemkot Bogor menghitung ketahanan keluarga di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Ketahanan keluarga di mana yang paling kuat, mana yang paling lemah, itu bisa kita lihat di sini. Ya, itu tadi datanya dari Kobo Collect diambil, kemudian diolah langsung di sini, konekkan ke sini. Jadi bisa diamati langsung ya. Kemudian contoh yang tadi rental tanaman ya. Nah, yang tadi saya sajikan bisa dibuat public ke sini, di embed ke sebuah website. Ini. Gitu. Itu aja mungkin yang bisa di-sharing. Sebetulnya untuk bisa berkembang ya sebetulnya pemanfaatannya Iya, ya. keren banget nih. Aku lagi lihat ini ya, Mas. Android Collect namanya tadi ya, Mas? Kobo Collect. Kobo Collect. Salah satu yang menarik ini itu karena ini open source. Jadi untuk pengembangan customization sesuai dengan kebutuhan kita itu sangat terbuka gitu loh. Ya. Gitu. Kemarin kegiatan dengan Janahku juga ya, kita bisa melihat, kemudian kerjasama dengan McD juga kita bisa lihat di Jumat Berkah itu misalkan sebaran paket hemat McD yang disebar di beberapa provinsi itu kelihatan berapa banyak. Ya Pak Jafar bisa cerita itu. Belum. Yang kemarin yang saya cerita itu tentang wakaf Quran kita yang distribusinya. Oh ya, wakaf Quran ya. Udah, saya sajikan. Wakaf Quran. Oke. Ini ada KPI, Koboket, Kobo Instra, Compact, Kobo Collect-nya mana ya? Belum ketemu. Oh, banyak banget toolnya di open source di bawah ini di GitHub ya. Kobo Collect ya. Kobo Collect itu kayak gini. Kobo Collect. Nah, display itu. Ini kelihatan gak nih?
Share dulu deh. Nah, seperti ini. Kobo Collect. Oh, source code-nya di mana ya, Mas? Aku cari source code-nya belum ketemu di GitHub. Oh, source code-nya di sini. GitHub /Kobo Toolbox. Nah, di sini. Nah, ini. Yang Yang Kobo harness. Collect-nya yang mana, Mas? Kobo Collect-nya ada di sini sebetulnya. Ada satu paket lah di sini, saya nggak paham mananya, tapi kalau mau lihat ya Kobo Collect, kalau aplikasi tinggal di Google Play aja ya. Tinggal install. Sebetulnya Kobo Collect itu awalnya dari yang namanya Open Data Kit, ODK ya, Open Data Kit. Nah, ODK, nah ini ODK, Open Data Kit. Hanya antar mukanya dengan Kobo Collect jauh lebih friendly lah gitu. Ada web mantap. Jadi form yang dibuat oleh Kobo bisa diambil juga oleh ODK Collect. Karena sama itu platformnya, sama dia menggunakan programnya sama. Mantap, Mas. Makasih banget loh ini sharingnya. Oh iya, ini kemarin nih Pak Aku baru Jafar ngeh nih, ini, ada tool ini. wakaf Quran nih. Ya, kemarin ditunjukin sama Mas Jafar tuh. Betul. Nice. Oke, thank you banget. Mas Asi mana nih ya? Udah mau Asyar. Iya, siap. Mas Asi. Oke, thank you banget. Ki, kamu sebagai deputi yang nutup, Ki. Yuki. Ada kemana? Ada kemana ini? Iya, kemana? Ntar gue telepon Mas Asi dah. Mas Asinya menghilang malahan. Mas Asi. Intinya sebenarnya kan ini baru perkenalan gitu ya. Jadi sebenarnya masalah utilization-nya itu kan tergantung programnya sebenarnya. Di situ nanti ininya. Ya, benar Mas. Ya, makasih banget loh atas waktunya. Yes, Sharingnya Mas Jafar, Mas Iwan dan ya, gua. ya. Yang sama penting Mas. aku udah lihat wajahnya. Ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut nih. Ya, aku sih pengennya ketemu darat sama kalian sebagai alumni PB. Meskipun cuma setahun, Mas Jafar, sebelum pindah ke elektro. Mas Jafar elektro ya? Saya selesainya di elektro UI. Kenal Tapi sempat... Bang Riyad Gozan nggak, Mas? Siapa? Riyad Gozan. Angkatan berapa ya? Saya 90. Dia 85. Oh, 90 sama mantan bos gue, dong Alfred. Sopo itu? Alfred 91 kali ya? Oh, kali mungkin. Iya. Di mana, Mas? Di mana? Mas Yusra ya? Mas Yusra Hardianto ya? Yusra Ardiansa ya. Teman kantorku. Oh, gitu. Iya, di Sun Microsystem dulu. Oh, Alfred Telkomsel bukan? Dulu dia sempat di Telkomsel, terus sekarang jadi direktur di Samsung dari tahun 2014. Oh. Ya, kayaknya 91 mungkin Mas Alfred itu. Iya. Sekarang di mana, Mas?